misalnya untuk kaum menengah atas itu ya, kita nggak bakalan ketemu. Lu main trading nggak? Enggak. Ini korbannya itu menyasar adalah kaum menengah ke bawah. Ingat, kaum menengah ke bawah. Jadi kebanyakan tuh mayoritas 80-90% itu adalah kaum menengah ke bawah yang jadi korban. Kurangnya edukasi ya kan, kurangnya ya edukasi, terus kurangnya sosialisasi tentang dunia pertradingan ini kayak gimana. Banyak anak muda kita yang milih jalan instan, yang pengen cepet. Gila, dia usia 20 tahunan kayak gini udah bisa beli Lamborghini. Dia buka, ditambah lagi motivasi dari mereka. Bener gak? Ditambah lagi motivasi dari mereka. Mereka juga ada kepentingan di situ. Ada kepentingannya di situ. Simple, cara kepentingannya mereka itu gimana? Begitu nonton video dia, contoh di YouTube, kita bisa lihat di situ di deskripsi ya. Di deskripsi udah dipasang tuh. Download ini di sini, link-linknya disediain, masuk di sini, gabung di membernya di sini. Udah disediain. Jadi kan kita tahu kalau mereka itu sebenarnya jualan, tahu nggak? Di bio Instagram dia, sosial media mereka dia masukin. Nah, jadi sebenarnya tujuan dia untuk flexing itu adalah untuk menggait kita para member-member baru yang berpotensi untuk masuk ke dalam situ. Gitu. Jadi ya kasihan juga sih, maksudnya. Sebenarnya gue juga milih jadi afiliator kalau bisa. Cuma gue nggak tega, maksudnya gue udah tahu lama kayak gini, gue udah tahu lama. Cuma ngelihat ini masalah bukan sepele. Jadi ini mereka sebenarnya harusnya tahu ya, trader orang-orang yang mempromosiin ini tuh mereka harusnya tahu. Ini kan ibaratnya bola salju, tau nggak? Makin menggelinding, makin gede. Jadi mereka tahu ini bakalan sewaktu-waktu ini menjadi bom, bakalan meledak. Cuma mereka nggak menyangka secepat ini. Mungkin mereka menyangka bakalan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tunggu udah bener-bener terlalu parah kayak gitu-gitu kan. Nah, mereka nggak menyangka secepat ini. Ini aja udah termasuk terlambat sih sebenarnya. Ini udah termasuk terlambat. Di endorse Batavia enggak, nih ya, Bobon Salmanan udah ada akunnya tuh, Bobon Salmanan anjir. Si Doni jadi ganti Doni Santoso dong. Ya kan? Jadi seperti yang gue bilang, ini tuh menyasar kaum menengah ke bawah. Karena kan kebanyakan kaum milenial ya. Ini hampir 70-80% mayoritas ini pasti kaum milenial. Sekarang lu bayangin kaum milenial yang punya masa depan cerah ya, yang punya plan 5 tahun lagi buka usaha, pengen ngapain, totonya habis semua ke sini. Sampai harus utang. Sampai mereka harus mempunyai pikiran bahwa wah, gue udah gak ada masa depan. Nah, kita bakal ketemu kasus anak-anak muda ke depannya tuh yang selalu karena terjebak di dunia seperti ini, mereka nganggap gak ada masa depan, berpikir singkat. Akhirnya apa? Anak-anak muda kita ini bermentalnya tuh gak baik, cari jalan pintas untuk ngelunasin utang-utang, jual narkoba lah, ya kan, terjerumus di dunia hitam lah, jadi tukang palak lah, ya kan, Bobon Suryajana. By the way, Batavia ini adalah produk dari orang tua grup ya, Amer. Terus ada Bir Pros, terus ada Singaraja. Nah, ini salah satu produknya yang whisky ya. Jadi kalau mau beli yang ini aja. Harganya nggak terlalu mahal sih. Kayak gue cek di marketplace itu harganya sekitar 300 ribuan. Sebotol udah ya mabok lah. Nah, ini gue terus terang ngomong ke kalian.
2 bulan yang lalu atau sebulan, 2 bulan kurang lebih, gue sempat ditawarin kok jadi afiliator. Seriusan, gue sempat ditawarin. Bahkan baru-baru ini gue sempat dapat email untuk join jadi afiliator, bahkan dibayar untuk endorse promosinya, dibayar jadi afiliatornya lagi, dapat duit lagi. Artinya tuh double cuan. Gue sempat dapat tawaran itu. Nah, kalau misalnya gue berpikir tanpa kritis, gue nggak peduli, masa bodoh, tawaran 2 bulan yang lalu itu gue udah ambil. Tawaran 2 bulan yang lalu itu gue udah ambil. Cuma gue berpikir, oke, 3 tahun lalu gue bukan siapa-siapa. Gue sekarang artinya makan cukup, minum cukup, buat mabok cukup, kehidupan oke. Maksudnya nggak mesti jadi harus adu gengsi, tau gak? Harus punya Ferrari, Lamborghini, ya. Yang biasa gue ngomong gue harus beli Lamborghini itu kebanyakan cuma ya lucu-lucuan aja sih. Maksud gue nggak mesti harus seperti itu. Buat apa? Ya kan, kalau kita, di balik kita itu sebenarnya banyak penderitaan orang-orang yang salah satunya yang ya banyak kategori, ya kan. Banyak dari mereka itu yang benar-benar susah, yang percaya sama kita dengan iming-iming kita, akhirnya masuk. Sekali lagi, buy dari option ini, trading-tradingan ya, menyasar kaum milenial. Jadi efeknya ini bakalan lebih lama daripada MLM, tahu nggak? Efeknya ini bakalan lebih lama daripada oknum-oknum yang main di robot-robot trading kayak gitu-gitu. Nggak semua robot trading tentunya, ya. Nggak semua robot trading itu jelek, ada yang baiknya juga. Gua nggak ngebahas ke situ karena gua nggak ngerti, ya. Gua nggak ngerti. Cuma gue bilang nggak semuanya. Nah, sedangkan binary option ini adalah menyasar ke kaum milenial, kebanyakan, mayoritas. Efeknya ini bakalan lama, kenapa? Karena kaum milenial ini kan butuh tumbuh kembang. Ini adalah masa depan bangsa, men. Begitu kaum milenial kita rata-rata rusak, bangsa kita, negara kita ini lama berkembang, ya. Seriusan. Kita bakalan tertinggal sama negara-negara tetangga. Contoh kayak Malaysia, kayak gitu-gitu. Bahkan kalau misal kita terlalu parah, kaum milenial kita yang banyak korban kayak gini-gini, dibodohi, ya, kita bahkan bisa tertinggal sama Timur Leste. Karena negara ini kan selalu mengharapkan masa depannya, bibit-bibitnya. Kayak kita ini umuran 20-30. Begitu kita umur 20-30 ini, tentunya kita bergelut dengan utang piutang, masa depan nggak jelas, ya kan, kabur sana sini gara-gara utang. Nah, bangsa kita kan sering tertinggal, terus-terusan tertinggal, ditambah lagi edukasi kurang. Kita kalau dibandingin dengan Eropa, Amerika kan jauh beda. Kalau di anak muda di Amerika, di Eropa kan pasti tahu, oh ini trading ini nggak bener nih. Udah, mayoritas mereka nggak bakal ngikut. Mereka nggak perlu dikasih tahu sama tetangga, temen-temennya kalau ini nggak benar. Mereka udah bisa cerna sendiri. Karena mereka tuh udah dapat berbagai macam informasi di sekeliling mereka. Sedangkan kita, di negara kita berkembang, ya kan, informasi minim, edukasi minim, ya kan. Akhirnya ya makin parah. Sekarang nih ya, di pelosok-pelosok aja ya, anak-anak di pelosok nih ya, judi slot-slot gitu udah main di pelosok-pelosok loh. Nah, judi slot-slot gitu aja udah main. Sedangkan kalau di negara-negara luar kan mereka udah jauh banget. Maksudnya SDM mereka itu udah bener-bener lebih dari kita levelnya. Makanya kita tuh bakalan terus-terusan tertinggal. Bukannya maju tapi tertinggal. Karena bangsa kita ini bakalan lebih kuat fondasinya. Kalau generasi muda kayak kalian ini terselamatkan. Nah, begitu ya.
By the way, dari tadi gue ngomong ada yang salah nggak sih? Karena gue kan agak mabok juga nih, minum sambil mabok gini kan susah nih. Takutnya ada yang salah ya kan. Jadi pengen bantu nutup botol. Tadi ada yang ngomen nih, Bang Ical nih, ada yang ngomen, kenapa judi slot dibiarkan begini? Begini, kalau misalnya lu sampai akses ke situs judi itu, jadi lu bener-bener dalam kondisi sadar untuk main judi, ngerti nggak? Nah, jadi tanpa perlu edukasinya dari banyak orang ini, lu tahu kalau lu lagi mengakses situs judi. Beda dengan trading abal-abal ini. Nah, lu perlu edukasi dari orang-orang karena dijelasin. Kita sekarang ngejelasin kalau ini sebenarnya bukan trading, ini judi aja masih banyak yang nggak suka. Masih banyak yang bilang, oh ini enggak, lu salah. Ini trading. Pokoknya gue nggak mau tahu ini bukan judi, ini trading. Kita udah ngejelasin capek-capek, bahkan polisi, ya kan, bahkan pihak yang berwenang ngomong ini judi aja juga orang nggak percaya. Maksudnya susah dijelasin. Tapi kalau misalnya kita mengklik situs judi, kita murni, kita tahu, kita sadar kalau kita lagi pengen main judi. Sedangkan ini tuh kita perlu jelasin kalau ini tuh bukan trading, ini bukan sesuatu yang diperjualbelikan seperti saham. Nah, makanya kenapa kita perlu mengedukasikan. Kalau nggak mengedukasikan kaum-kaum milenial atau orang-orang yang masuk di dunia seperti ini, ya, yang kena promosi-promosi tertarik kayak gitu, akhirnya terus-terusan mereka nggak tahu. Kalau judi kan udah otomatis tahu. Nah, makanya kenapa kita lebih masuk di lebih berbicara di tentang binary option ini. Karena kita pengen kasih tahu ke kalian kalau ini tuh sesuatu yang patut dipertanyakan. Jangan percaya begitu aja. Kalau judi kan kalau untuk banyak judi yang beredar sampai sekarang itu ya kita nggak tahu, bukan kita nggak ada kapasitasnya, itu kan bukan di bidang kita juga. Oh, juga banyak judi yang udah diblokir, kaliannya juga masih pakai VPN buat nyari-nyari, ya nggak, kayak situs bokep juga sama kan, padahal udah diblokir. Kaliannya aja yang mengupayakan bagaimana supaya dapat mengakses situs judi itu. Nah, begitu kalian akses, kalian sadar kalau ini adalah situs judi gitu. By the way, gue beneran mabok, takutnya ngomongnya salah. Gue ngomongnya udah agak pelan-pelan, gue ngomongnya juga agak dijaga-jaga, cuma takutnya gue keceplosan. Apa? Awalnya gue suka banget bang sama Kang Doni. Ya ngapain lu suka? Lu kan cowok. Sama-sama cowok, ngapain suka? Kita masukin Bang Ical, mau gak? Si Ical. Dia kan sempet pernah jadi afiliator. Ayo, Bang Ical ya. Bang Ical. Mau nggak Bang Ical? Coba tunggu Bang Ical ini aja deh. Daran. Oke, lagi make up. Maklum artis guys ya. Biasa di TV kan harus di make up dulu ya. Kita tunggu Bang Ical. Oke. Nih, kalian perlu dapat wejangan, dapat ilmu sedikit dari Bang Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Bang Ical. Sorry ganggu waktunya. Udah tidur belum? Belum ya? Baru Belum tidur. baru pulang. Oke. Baru Jadi, pulang, Bang. Tadi by the gue way, by the way gue mau ngucapin terima kasih nih buat Bang Ical. apa itu? Makasih apa? Terima kasihnya karena waktu di salah satu YouTube ngomong soal ini ya kan akhirnya makin gongnya makin nyaring ya kan. Akhirnya terbantu lah. Jadi apa yang kita omongin rame-rame ini itu nggak sia-sia. Pemberitaannya ada ya kan. Jadi kita Berguna, mau terima kasih nih. berguna ya. Tapi gue mau cerita dikit ya. Gue Oke, tuh gue juga agak sedikit tips ini. mantep. By the way, minum apa? Ayo kita kapan-kapan minum, Bang Ical. Ntar deh, Ayo, kalau gue ke Bali ya Bang, kita harus ketemu ya Bang. siap. Kalau gue ke Jakarta nanti gue mampir dong buat di podcast lu ya. Lu kan ada podcast kalau nggak salah di YouTube. Baru mau aktif lagi setelah 9 bulan. Oke, siap. Gue kemarin mikir, gue kemarin mikir kalau wah aktif lagi kali ya apa pengen aja gitu aktif. Gue tuh gue sering banget loh nontonin podcast lu juga yang lu masak apa ulat lah, lu masak sapi lah, gue tontonin semua. Oke, Bang Ical, gue mau nanya nih. Apa Lu itu? kan dulu pernah jadi afiliator. Iya, Dari gabung dengan afiliator gini, lu udah bisa dapat berapa duit? gue itu cuman 34 hari. 34 hari udah bisa dapat berapa duit? 34 20 hari. juta, Oh, lebih. Hampir 100 100 juta. juta. Hampir 100 Hampir juta. Hampir 100 juta. 100 jutaan. Dan cuma 34 hari. 34 hari ya 2 bulan lah. Oke. Dan yang bikin gue berhenti itu yang bikin gue berhenti ada saat sepupu gue punya pembantu. Dia ikut jadi member gue. Terus dia nggak punya email. Gue bikin email kan emang persyaratannya email sama KTP kan. Terus gue bikin email, terus pas dia masuk udah gue ajarin, dia ngerasa bisa, dia main sendiri. Terus 4 hari habis itu wallet gue kemasukan duit. Wah lumayan juga nih 11 juta. Wah pasti dalam hati gue pasti ada yang lost nih, ada yang lost banyak. 4-5 hari seminggu kemudian si Mbak Sari, namanya Sari, si Mbak Sari ini bilang, Bang Ical, aku udah ngikutin Bang Ical, udah ngikutin money management, udah ngikutin jangan tamak gini. Aku tuh tiap hari kalau main itu dari jam 2 sampai maksimal jam 3 Bang, 1 jam ya, paling lebihnya main 2 jam kan. Memang kalau jam 1 sampai jam 5-an ya, jam 7 jam 8 kan semua falasnya kebuka ya. Jadi terus emang habis berapa Mbak? Iya aku habis 30 juta. Tap. Dari situ gue langsung mikir, anjing gue bilang. Dari situ langsung gue mikir, kok kayak gini ya? Maksudnya kok kayak gini gitu? Kok kayak gini ya? Enggak ini bukan gue, sini bukan gue. Akhirnya gue izin sama member gue waktu itu, guys, gue berhenti untuk menjadi afiliator. Gue berhenti itu tahun lalu bulan Juni kalau nggak Juli. Gue bilang sama member gue kalau guys sorry gue kayaknya udah sibuk, gue nggak bisa lagi ngelanjutin afiliator. Untuk bagi yang rugi jangan diterusin lagi. Untuk bagi yang untung juga jangan diterusin lagi, karena gue nggak mau ngebuka kedok gue waktu itu. Gue nggak mau membuka apa afiliator itu tuh apa, gue nggak mau ngebuka. Berarti lu tersadarkan atau lu dapat hentakannya itu waktu ternyata orang yang lu kenal dekat itu, salah satu orang di sekitaran lu itu jadi istilahnya jadi korban gara-gara promosi kita. Tapi gue nggak ngeflexing. Gue ya memang karena umurnya baru 34 hari, jadi mungkin gue belum ngeflexing ya. Iya. Tapi
berpikir untuk ke flexing udah ada. Gila sih ya. Gila sih ya. Itu baru 34 hari 100 juta. Bang Ical, gue waktu bikin YouTube 34 atau 2 bulan itu cuma ngasilin mungkin cuma 2 juta, 3 juta loh. Bayangin. Gila ya? Gila. Makanya sekarang gue tuh percaya, banyak teman-teman gue bilang, gue ketemu dengan teman-teman gue kan, pengusaha-pengusaha nih. Bon, lu ribut-ribut sama binary option gini, emang mereka beneran banyak duit? Mereka punya Lamborghini itu jangan-jangan cuma dipinjemin? Gue bilang, enggak. Gue bilang enggak, karena platform mereka ini tuh nggak bakalan sampai nyediain sesuatu buat kita. Kecuali platform lokal ya. Kalau kayak yang lain-lain kayak Inisial B gitu, nggak bakalan. Enggak. Gue bilang enggak. Mereka beli Lamborghini, anggap aja walaupun second 5 miliar, 6 miliar gitu, mereka itu aset mereka, kekayaan mereka itu udah terkumpul minimal bisa 10 sampai 20 miliar. Baru mereka bisa berani beli Lamborghini. Bisa. Banyak teman gua nelpon gua pas viral nih, banyak teman gua yang nelpon gua. Cang, lu serius lu nyenggol Binary? Lah kenapa emang? Yang lu senggol ini traffic miliaran, ratusan miliaran rupiah loh, dia bilang itu. Kalau Master Gamer bilang perputarannya bisa sampai 20 triliun sih, Percaya. Gua nggak tahu datanya sih, Bon. Kalau gua belum melihat datanya. Kalau menurut gua sih masuk akal, Bang. Karena akal, ya? populasi kita kan terbesar, salah satu terbesar di dunia. Ditambah lagi wawasan kita, edukasi kita kurang. Ditambah lagi mayoritas kita ini adalah kaum menengah ke bawah. Mereka ini kan menyasarkan kaum menengah ke bawah, Bang. Lu tau nggak korban Binary pertama itu negara mana? Negara mana? India. Oke, nggak jauh beda sama kita. Kedua kita. Oke, cocok lah. Jadi kejawab kan, SDM-nya sama-sama gitu loh, sama-sama. Kalau negara Eropa itu kan nggak mungkin. Susah. Ini ya, korban, maksudnya orang-orang yang main tradingan ini ya, kita bilangnya tradingan ya. Sebenarnya bukan tradingan gitu kan. Ini tuh beragam, Bang. Dari ojek online, bahkan santri-santri pun juga ada. Gue sempet dapat videonya, ada yang sibuk-sibuk lagi main binary option gini, walaupun memang dikit-dikit ya. Itu salah satu korbannya, dikit-dikit gitu. Itu udah gila banget. Makanya gue bilang, ini negara-negara kayak kita, ini negara berkembang, edukasi kurang itu udah sasaran empuk. Nah, kalau untuk flexingnya menurut gue itu memang murni mereka punya duit. Mereka punya duit, hasil dari sini, dapat duitnya, terus ya memang mereka tahu, oh mereka dapat nih marketnya, gue harus kayak gini supaya market gue bertambah. Makanya kenapa kita ngelihat mereka ini yang memang jadi afiliator ini, cara main mereka ini sama semua. Untungnya lu cuma 34 hari atau 2 bulan. Kalau lu lama dikit 6 bulan atau mungkin hampir setahun, lu bakalan nerapin sistem yang bakalan sama. Menurut gua gitu, Bang. Yang ngajarin gua di Binary, apa nggak ya? Jangan sebut nama deh. Oke. Tapi sebut nama. Sama lah. Soalnya kalau soalnya ini live kita berdua, kalau lu dipanggil, gua dipanggil juga. Lu tau gak? Yang ngajarin gua Binary pertama itu gua ketemu. Gua belajarnya waktu itu itu belajar orang Indo. Orang Indo afiliatornya termasuk afiliator top 10 lah, top 10 mungkin. Top 10. Oke. Itu gue diliatin saldo B-nya, saldo Binocrotnya itu saldonya 2M. Terus gue diliatin Indodax-nya. Indodax ya. Aset Indodax-nya dia tuh 200 miliar. Aset Indodax. Seriusan? Serius, Bang. Serius. Itu kalau saksinya ada. Saksinya si kalau saksi gue sebut apa kali ya? Saksinya si No. Oke, udah ada. Ada pemain ada. Ada komentar yang bilang hati-hati, Bang. Takutnya gini. Takutnya kita lagi mabuk ya kan. Pas sadar anjing ngomong apa nih.
Lu tipsi, gue tipsi, ada aja gitu, ada aja. Ada. Itu dari situ gue terpacu. Dari situ terpacu. Kalau banyak yang bilang, lu speak up karena lu rugi kali gitu kan. Memang gue rugi. Memang gue Oke. rugi. 3 hari gue rugi 30 juta. Tapi gue mikir, nih kalau nih 30 juta gue anggap buang duit lah. Kalau gue kalah, berarti gue stop main di binary. Tapi kalau gue untung, ya gue akan lanjut. 3 hari jam 1 malam ya, jam 1 malam gue 30 juta hilang. Udah gue stop tuh. Gue stop. Besokannya gue penasaran kan, anjing gue balikin duit 30 juta gimana nih, gue penasaran. Dapatlah tuh gue link afiliannya itu, afiliator itu. Udah dapet link, gue belajar sama temen gue ini, diajarin cara ngerubah saldo, cara ini itu. Wah, jadi makanya apa yang gue pocorkan, apa yang gue omongkan itu fase banget, karena ya dulu kan gue menjalankan semua itu. Iya, Gitu. siap. Nah, beda kasus, Kak. Beda, Kak. Kita tuh berbeda, Bang. Lu sempat jadi afiliator, sedangkan gua adalah orang yang sempat mempromosikan. Nggak, Bon, gue penasaran. Tapi kok lu fase banget ya? Apa jangan-jangan lu pernah pernah observasi juga? Lu tuh fase banget loh. Yang tadi gue dengerin tuh fase banget. Fase banget. Fase banget. Jadi gini, makanya gue bilang, lu kan pernah jadi afiliator. Sedangkan gue sempat mempromosikan. Gue kan YouTuber, influencer. Gue ditargetin mereka itu jadi sosok yang mempromosikan. Waktu mempromosikan itu gue dikasih tentunya skripnya dong, buat ngomongnya kayak gimana, cara tampilnya kayak gimana. Nah, dari situ gue lama-lama gue makin berpikir, wah ini ada sesuatu yang nggak beres. Cuma waktu itu gue cari informasinya, ini tuh masih abu-abu, Cal. Jadi kita gas terus karena kita ngeliat influencer yang lain juga mempromosikan hampir semua mempromosikan, ya kan, platform seperti ini kayak gimana. Akhirnya kita ikut-ikutan juga. Terus mereka juga bayarannya mereka berani juga kan. Dulu kita kan juga nggak ada regulasi yang mengatur ini. Makanya dari situ gue berpikir, wah ini ada sesuatu yang nggak beres. Dari situ gue belajar. Karena gue di endorse bukan cuma sekali, beberapa kali. Lu beruntung loh. Lu berarti termasuk targetnya dia. Oke. Lu berarti termasuk targetnya dia. Beruntung lu. Lu beruntung. Satu bulan terakhir gue bahkan masih sempat dikontak. 1 bulan terakhir gue masih sempat dikontak. 1 bulan terakhir. Orang WhatsApp-nya sih dari Rusia, luar negeri. Yeah. WhatsApp-nya dari luar negeri. Sempat kontak, gimana, mau nggak, masih mau nggak, kita mau promosiin orang tertentu, bayarannya sekian ribu $. Bayarannya itu menggiurkan. Bayarannya itu kalau makanya gue bilang tuh gue paling nggak ada maksudnya visi misi di terangkatnya seperti ini tuh gue paling nggak ada tujuan, tau nggak? Kalau yang lain gue nggak tahu lah ya, kayak misalnya teman-teman kita yang lain gue nggak tahu. Maksudnya mereka ini ngebahas ini tuh supaya apa sih? Oke, gue paling nggak ada. Gue dari kita aja baru kenal baru-baru ini juga kan. Gara-gara gue yang say thanks sama lo, Bang, thanks ya. Karena gue itu nggak ngefollow lu. Gue itu nggak ngefollow lu. Gue cuma nonton YouTube lu. Terus pas gue rame, gue baru tahu kalau beberapa hari sebelumnya lu bikin tentang kata-kata kata-kata cara beli Ferrari dalam sebulan, yang kata-kata lu, nah kan? Oke. Terus gue langsung mikir, Bobon ternyata pernah ngangkat. Nah, makanya banyak orang yang mikir momentumnya tuh semua serba pas. Jadi sebelum lu tuh ternyata Bang Tommy. Oke, Tommy. Ya. Tommy Lava. Ternyata sebelumnya dia, terus digabung sama lu, baru gue bikin podcast sama Gita. Jadi artinya tuh memang kita tuh semua berjodoh, mungkin udah takdirnya.
Udah berjodoh udah. Jadi mungkin udah takdirnya Tuhan tuh ngelihat, wah ini udah nggak bisa dibiarin nih. Mungkin Ya. perlu ya manusia-manusia seperti kita yang ngomong kayak gini-gini. Ya puji Tuhan sih sebenarnya, alhamdulillah juga gara-gara kita juga akhirnya ini terekspos dengan benar-benar dengan Uh, lebih nyata gitu kan. dan Sebenarnya sih dan kita sebenarnya gini gini Cal. Sebenarnya gue manggil Cal lah ya, Ical aja lah ya. eh Gue mau tanya umur berapa Ical ini nih? gue 30 tahun. Oh, gue lebih tua berarti gue. Gue Lu berapa? gue lahir 88, berarti gue sekarang 34. 33. 33, 33 34. jalan 34. Nah, sebenarnya kita tuh nggak ada istilah, kita tuh nggak ada pengen nyerang personal siapapun. Enggak. Nggak ada. Jadi kita tuh bener-bener kita tuh apa ya? Nggak ada nyerang personal siapapun. Bahkan ya mereka Bang, ini ya bang, yang personal ini ya juga ngehubungin kita. Gon, lu Juga tau gak? hubungin. Oke. Gua 3 hari lalu telepon Indra Kens. Oke. Nggak apa Oke. nama. Gue nggak Hmm. kenal Indra, gue nggak tahu Indra, gue nggak kenal. Nggak, soalnya tadi gue baca komen katanya Ical yang ngajar Indra. Tiga hari lalu lah, gua DM Indra. Hey bro, apa kabar? Dia kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kata-kata gini. Hey bro, apa kabar? Hey bro, baik baik. Hey bro, saya sorry ya, gue bilang itu. Saya sorry ya. Kita ngomongin lewat telepon aja yuk, biar enak, gue bilang itu. Intinya adalah gue say sorry sama Indra. Hmm. Indra pun bijaksana ya. Gue bijaksana lah. Dia oke lah. Dia bijaksana kalau enggak bro. Gue juga nonton kontennya. Nggak ada yang masalah. Nggak ada masalah di situ. Lu berhak buat berasumsi tentang binary. Oke bro. Iya. Gue cuman pengen apa ya? Mengedukasi. Gue cuman pengen mengedukasi. Kalau toh gue bersenggolan sama elu, itu bukan niat gue nyenggol elu, tapi justru netizen kan yang Ya, menyenggol-nyenggolkan, yeah, netizen ini berbahaya juga nih, yang menyenggol-nyenggolkan. nyenggol-nyenggolin, Iya. jujur Sebenarnya aja. kita cukup bersyukur kalau misalnya ini jadi pembahasan publik. Maksudnya ini cukup bersyukur kalau misalnya ini udah polisi apa maksudnya polisi ini benar-benar ngelihat binary ini apa sih. Jadi benar-benar mempelajari. Kita udah bersyukur banget, Bang. Benar nggak? Ya. Sampai netizen gue juga udah, oh lu nggak berani nyenggol, maksudnya nggak berani nyenggol Doni Salmanan kan. Akhirnya si Doni juga nge-DM gue, Iya kan? Kang, Iya, iya bener, punten iya, Kang, iya. netizen gak usah didengerin. Memang maksud gue tuh nggak bakalan ngikutin arahan siapapun. Gue tuh independen gitu kan. Gue independen. Kalau gue pengen ngebacot ya terserah gue. Maksud gue kayak gitu. Si Doni tuh sempat ngomong kayak gitu ke gue. Cuma gue bilang kan, gue kan kalau yang besar-besar kayak gitu kita nggak usah ngomong juga orang udah tahu kan. Nah kita Bener. tuh ngeliatnya siapa yang lebih masih nakal sih, siapa yang masih Cewek Bali, gimana? ada tuh yang cewek yang di Bali, Oke, iya tahu. tuh Iya, gila sih tuh. iya, gila sih itu. Gue pikir dia orang Jakarta. Gue pikir Jakarta. Cuma gara-gara ikut salah satu binary option yang di Bali, dia Hah? pindah ke Bali. Jakarta Oh, dia. oh, Jakarta. Dia cuma baru di Bali ini baru beberapa bulan oh. gara-gara ngikut si binary option yang di Bali itu. Oh. Boleh dibilang anak didiknya lah. Iya, 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 iya. Nah, akhirnya dia pindah ke Bali, menetap kayak mungkin di villa atau di rumah atau di mana. Karena ini menggiurkan, jadi bisa buat apapun dia. Jadi maksudnya buat biaya sehari-hari dia, villa berapa juta sehari pun is okay, nggak masalah. Dia Jakarta. Dia kan sempat diundang juga sama Deddy Kobuser, Om Deddy Kobuser. Oh. Iya, Tapi jadi dulu diundang bukan dalam kapasitas binary ini. Dulu ya diundang karena viralnya aja. Lu di Jakarta di mana? gue Jakarta di Cinere. Gue. Kayak akhir bulan ini kayaknya kalau misalnya nggak ada kendala gue ke Jakarta, karena sempat kontakan juga sama Om Ded, sempat kontakan juga maksudnya diajak ketemu juga. Nanti kalau misalnya gue ke Jakarta gue kabar-kabar deh ya.
Kabar, ya, kabar Ya. lah. Tapi Nah, gue cewek. pada, Siap, siap. Nanti kita kabar-kabar gampang lah. Nah, kembali lagi nih ke cewek tadi. Ke cewek itu tuh sebenarnya bukan orang Bali. Si oh, si cowok itu yang kemarin-kemarin gue post itu juga bukan orang Bali sebenarnya. oh, oke oke oke. Oh, orang Jakarta. Dia kan sempat kena kasus penistaan agama itu kan di Bandung. Di Bandung, Kang. Jadi dia bukan orang Bali. Cuma mereka ini kebanyakan karena duitnya dari internet, duitnya dapatnya gampang, mereka akhirnya pindah ke Bali. Pindah ke Bali, netap di Bali. Tapi udah disamperin ya kemarin ya? Ya udah disamperin dia tuh. Nggak berani katanya. Udah disamperin tuh. Disamperin, padahal udah disamperin pas hari hanya totalnya dia mencret, dia nggak berani ngangkat telepon, nggak lost kontak gitu aja. Akhirnya dari salah satu itu akhirnya ketemu gua daripada nggak ngapa-ngapain ke Bali kan katanya kan, gue dikibulin sama bocah bocah itu tuh. Bocah itu kan pengen ditemuin sama cyber, kita langsung ngomong aja sama cyber ya kan, nggak berani. Akhirnya si om itu akhirnya ketemu gua, akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol lah. Gue bilang kenapa kok nggak berani ketemu mereka. Iya dia, padahal kan tujuannya kan cuma pengen tanya-tanya aja, dia takut mungkin. Takut lah, takut. Enggak, tapi sebenarnya kan banyak banget tuh yang nge-DM gue juga banyak banget. Ah, ini rame doang tapi nggak ada yang ketangkap bla 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 bla. Ya gue nggak mau komentar soal itu karena kasus ini tuh nggak akan ada yang ketangkep kalau nggak ada legal standingnya. Legal standingnya siapa? Ya korban. Korban, benar 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 benar. Kita